Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga dengan sehat kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita profesinya yang berbeda, namun YouTube tetap berjalan. Jumpa lagi dengan Adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pelajaran perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya melanjutkan ilmu pengantar perhotelan. Pengantar ilmu perhotelan. Sekarang menginjak ke housekeeping department. Apa itu housekeeping department? Yuk kita saksikan penjelasan dari saya. Housekeeping department adalah bagian dari hotel yang tugas utamanya itu ada menjaga kebersihan, kenyamanan, kerapian area hotel secara keseluruhan, mulai dari kamar, fasilitas hotel, dan public area. Itu adalah tugas utama daripada housekeeping department. Namun housekeeping department secara struktural dipimpin oleh executive housekeeper. Jadi kalau di housekeeping ini bukan dinamakan housekeeping manager, tapi executive housekeeper, dan dibantu oleh asistennya, asisten executive housekeeper. Lantas juga ke bawahnya lagi itu para supervisor ya. Namun housekeeping department dibagi menjadi 3 bagiannya dalam hal membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan, yaitu room, yaitu kamar, lantas public area, dan laundry. Yang ketiga itu bagian daripada housekeeping. Jadi ada yang room, khusus membersihkan kamar-kamar tamu, mempersiapkan kamar tamu. Lantas public area ya. Public area, kenapa dinamakan public area? Karena area umum ya, area yang dilalui oleh masyarakat secara umum. Karena tamu yang datang ke hotel itu belum tentu menginap. Tamu yang datang ke hotel itu hanya untuk misalkan membeli produk di restoran, atau punya acara meeting, atau punya acara wedding, atau sekarang karena di hotel itu banyak ada arsep, ada shopping dan sebagainya. Jadi public area itu yang dilalui oleh masyarakat umum. Jadi membersihkan public area, memberikan area yang dilalui oleh masyarakat umum. Kemudian laundry. Ya, laundry itu kadang-kadang masuk di housekeeping department, tapi kalau di hotelnya itu besar karena skupnya banyak, ada juga laundry itu berdiri sendiri, mempunyai pemimpin sendiri, dinamakan laundry manager. Itulah ruang lingkup dari housekeeping department. Saya ulang bahwa housekeeping department areanya dibagi menjadi 3. Room adalah khusus petugas yang mempersiapkan dan membersihkan kamar untuk tamu. Lantas public area memberikan area yang dilalui oleh masyarakat umum ya. Lantas laundry. Kemudian kenapa housekeeping didirikan? Itu punya tujuan sebenarnya. Jadi dengan kebersihan itu bisa, salah satunya bisa memberikan kepuasan kepada tamu. Ya, jadi dengan kamar yang bersih, area yang luar biasa bersihnya, itu tamu bisa merasa puas dengan keadaan yang dipunyai oleh hotel itu sendiri. Dan nomor 1 adalah
memberikan kepuasan kepada tamu. Kita kalau masuk di kamar terus kamarnya kurang bersih, tentunya kita belum masuk aja tidak puas duluan, apalagi sudah masuk. Yang kedua bisa menaikkan citra daripada hotel itu sendiri ya. Dengan nyaman kebersihannya itu citra hotelnya akan naik. Nah, jadi tamu akan balik lagi karena atas kebersihan daripada hotel sendiri. Itu juga sama kalau kita ada rumah, kalau rumah kita selalu bersih, rapi, dan juga pelanggan-pelanggan atau tamu-tamu kita akan merasa punya kenangan ya. Lantas yang ketiga adalah memberikan untuk laundry. Itu tugas pokoknya adalah mengenangani masa pencucian punyanya tamu, bahan-bahan daripada pakaian tamu maupun linen daripada hotel itu sendiri ya. Jadi karena sifatnya kalau hotel itu semua dilayanin oleh petugas hotel ya, tamu tidak boleh nyuci sendiri di kamar, masak sendiri di kamar. Oleh karena itu hotel menyediakan yang namanya laundry yang tugasnya adalah memberikan pelayanan tentang pencucian pakaian tamu. Di sana ada banyak macamnya, ada nyuci biasa, ada ekspres, dan juga bahkan ada yang wet dan dry cleaning. Itu nanti akan saya jabarkan semuanya. Dan secara umum tugas utama daripada housekeeping department itu adalah menjaga kebersihan area publik maupun room, dan kemudian juga bertanggung jawab atas keluhan daripada tamu tentang kebersihan. Nah, artinya housekeeping bertanggung jawab atas keluhan daripada tamu-tamu tentang atau terkait dengan kebersihan kamar maupun public area. Nah, jangan dianggap di public area terus tidak ada tamu komplain, karena misalkan public area itu seperti kayak di lobby area, di restoran area, terus di koridor area, lantas di banquet area, termasuk restroom atau toilet umum yang ada di lingkungan daripada hotel itu menjadikan tuh tanggung jawab daripada housekeeping department. Maka itu di area umum juga bisa terjadi komplain daripada tamu, apalagi di dalam kamar. Nah, jikalau ada spot-spot daripada barang yang berada di kamar, lantas tamu itu merasakan tidak puas, nah itu tamu akan komplain kepada housekeeping yang ditangani nantinya oleh para staf housekeeping dan juga para manajer dan supervisornya. Nah, itu tugas dan tanggung jawab secara umum tentang kebersihan. Jadi tidak enak-enak saja hanya membersihkan kamar dan publik, tetapi termasuk menangani keluhan-keluhan daripada tamu, sehingga tamu selama menginap di hotel akan merasa bahagia dan puas dengan kebersihan yang diberikan oleh petugas housekeeping. Memberikan operasional itu lancar ya, semuanya kalau rapi, semua itu cara membersihkan di operasional housekeeping itu sendiri akan lancar. Misalkan pelaratan housekeeping itu berantakan, nah itu nanti operasionalnya tentunya tidak lancar. Nah, sekarang profesinya yang di housekeeping department, itu yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa pimpinan housekeeping department adalah executive housekeeper. Nah, kemudian setiap bagian itu ada pimpinannya, yaitu para supervisor. Jadi di sana ada floor supervisor dan ada juga public area supervisor. Bahkan kalau areanya besar itu di atas supervisor itu ada chiefnya, ya. Lantas kalau room yang membersihkan kamar itu namanya room attendant.
Nah, kalau laki-laki dinamakan room boy, kalau perempuan dinamakan roommate. Nah, itu yang di room. Terus juga public area attendant. Ya, jadi ada room attendant dan ada public area attendant. Kemudian laundry attendant. Nah, tetapi nanti supaya waktunya tidak berkepanjangan untuk laundry, kalau yang berdiri sendiri nanti akan saya jabarkan masing-masing di lain daripada video ini supaya videonya tidak terlalu panjang. Itulah gambaran mengenai housekeeping department, tugas utamanya, terus pembagian areanya dan juga profesi-profesinya. Itu tadi kira-kira yang saya sampaikan untuk video ini. Semoga bisa menjadikan referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang housekeeping department, profesi dan definisinya. Semoga bermanfaat dan bagi siapa saja yang baru menemukan channel Adi Kasumuri, tolong bantu subscribe, like, juga share ya. Semoga channel ini bisa berkembang. Ini saya dulu, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.